Seceteknya ilmu gue bang, Iya. fashion muslim itu kebagi dua. Siapa yang pengen dibilang si paling daily, atau yang kedua bisa dibilang si paling syar'i. Itu udah ada gerakan anti TBC. TBC ini singkatan apa? Lo tau TBC nggak? Nah makanya nih, Tahayul, bid'ah, khurafat. ada salah satu ustadz, masya Allah. Ustadz kita juga. Iya. Oke, terus? Jadi beliau itu langsung dikasih kriterianya tuh, lu Anda bisa Lucu ya? ngelucu apa enggak? Oh, I know. Gue lupa lagi. Iya, tapi gue inget tuh. Lah, Buat itu jadi acara Ramadan kan? Ya apapun itu di TV lah. Iya, Gue nggak iya. tahu itu segmen apa, acara apa, TV Iya, apa, gue iya, nggak iya. tahu. Di luar dari situ, mereka mengedepankan hal lucu atau Iya. entertain, menghiburnya itu dibanding dengan ilmunya yang Ilmunya. harusnya lebih di atas Iya. itu. Mau jadi apa? Tegar Perkasa. Aduh, Gokil. Masya Allah, mampir Calon juga nih. aktor ketemu mantan aktor. Eh, Saya dulu selalu bermimpi jadi aktor soalnya, Pak. nice. Makanya saya sampai mengambil kuliah jurusan teater. Itu yang gue tanya sebenarnya. Kan saya yang nanya di sini dong. Mohon Ntar maaf. dulu, gue penasaran banget bang. Ini Iya, detik-detik iya. pertama, lu langsung nunjukin keaktoran lu nih bang. Mungkin gue nggak tahu. Enggak, keinginan Teman-teman aja udah waktu pada itu. Keinginan aja tahu waktu apa itu. belum? Sekarang sih sudah tidak lah. Sudah tidak. IKJ tuh, IKJ. teater banget. Teater banget, Bro. Kita ada olah tubuh, ada olah suara, ada olah rasa. Jadi maksimal lah, insya Allah. Sensitivitas lu diangkat banget, Sensitivitas, bener. Aktor tuh harus sensitif, ya. Banget. harus peka gitu. Jadi gampang nangis, gampang ketawa. Pantes lu orangnya baper. Asli, Bro, bener, Bro. Apalagi sama komen-komen netizen. Bener. Ntar lu di mic gue udah bener belum? Udah. Soalnya gue nonton lu di versi waktu ngundang Bang Apip, Iya. itu gue ngeliat begini semua nih. Apip soalnya nyender dia, kayak gorengan sore. Gue mau ngeliatnya gimana tuh. Iya, makanya Apip, lu sih gaya lu nih, jadi contoh buat semua orang, lo tau gak? Gar, sehat Gar? Alhamdulillah. Dari mana posisi tadi? Dari Depok. Dari Depok ya. Mantep nih Tegar sekarang nih. Sekarang di mana ada baju muslim, modelnya hampir semuanya Tegar Perkasa. Aduh, masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kebetulan. Benar. Qadarullah kalau. Iya. Emang sekarang lagi gandrung ke fashion muslim ya? Ya alhamdulillah. Nggak Fashion muslim yang lagi- sekarang tuh gimana sih, Gar? Waduh, pertanyaannya. Fashion Gimana? muslim yang Berusaha sekarang itu beradaptasi kah gini. atau Aduh, gimana ya? Gua mungkin gini, seceteknya ilmu gue bang, Iya. fashion muslim itu kebagi dua. Siapa yang pengen dibilang si paling daily, atau yang kedua bisa dibilang si paling syar'i. Oh gitu. Si Gua- paling daily, si paling syar'i, bagus nih. Itu ada dua kubu kayak gitu tuh. Oke, Gua nggak bilang ini salah atau benar, betul. karena emang se-struggle itu business fashion muslim, gimana Positioning positioningnya, gimana caranya biar laku daily, itu kan struggle kita. Ya. Struggle gimana caranya mindset teman-teman yang as a customer nggak menjadikan ini adalah sebagai suatu event aja, ketika Ramadan aja, Ya. ketika Idul Adha aja. Ya. Gue tahu ada painnya ada di situ. Cuman jadi gue nggak bisa bilang itu salah atau benar. Tapi Yeah. sekarang karena lu tanya yang paling Yeah. update nih kayak gimana, Betul. gue udah mulai ngeliat nih ada brand-brand yang udah mulai fashion muslim, yang udah mulai mengangkat diri mereka, jati diri mereka as a brand. Ada As a yang brand. as a brand. Oke. Jadi kesampingin dulu nih masalah si paling daily dan si paling syar'inya Oke. itu emang fokus utamanya mereka as ya DNA-nya nggak bisa lepas muslim, ya kan. Tapi itu karena mereka ngebangun ini as a brand ya, citranya as a brand itu kayak gimana, dengan referensi brand-brand generalnya seperti apa diterapkan kepada brand-brand fashion muslim. Ya. Itu jadi warna baru menurut gue bang. Oke, jadi fokus sekarang bukan lagi pada daily atau syar'inya, tapi pada brandnya sendiri. Yes, ngangkat value-nya. Itu PR yang jangka panjang pastikan. Berarti masuk ke 3.0 gitu ya kalau bahasanya
Bro Deriansyah. Kalau gue pakai itu gue jadi siapa gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Atau mungkin yang salah satu pegangannya beliau itu kayak activity to join community kan. Ngerti. Gimana caranya lu pengen dibilang Muslim street daily streetwear gitu kayak Majid yang iya gitu. di jalan bareng-bareng gitu kan. Itu emang doi lagi gandrung ke situ banget jadi, sih. Seru Bang. Okay. Jadi ada warna, jadi enggak terpatok di dua ini mulu gitu loh, seperti Sherry dan si paling daily. Jadi sekarang ada warna-warna baru, seru. Oke. Terus kemudian ngelihat pasar muslim yang udah pindah ke online. Yes. Nah, banyak perusahaan-perusahaan baju yang mulai kelabakan. Iya lagi. Iya, lu ngerasain itu juga? Iya, sempet tuh yang lumayan menyuarakan ini salah satunya ada tuh, gue ngeliat ada gue follow sama Bang Tegar Umbara. Nah, ini sama-sama Tegar. Iya. Jadi dua Tegar bersama. Dua Tegar nih, yang satu di Roughneck tapi. Oke. Bang Tegar tuh lumayan menyuarakan hal itu sih. Kayak gimana kita ternyata di sini masih mengonsumsi barang-barang thrifting. Transisi ini ke online kayak Tanah Abang mengeluhkan sepi kayak gitu. Pak sorry Pak. Ngerti ya, oke. Nah, Sorry, suara gue pelan nih. Iya, belum mana? Ada buku belajar ngomong kali enggak? Kurang enggak ada. Minhajul Muslim gitu. Tapi ini enggak kayak Bang Apip ya, enggak nutupin kan? Enggak, aman bro. Aman Bang. Aman. Okay. Muka ente harus masuk di sini. Lampunya kurangin aja ntar. Oke, terus gimana masalah pindah ke online ini ada masalah atau enggak? Fenomena ini kan kita nggak bisa pungkirin gitu Bang, apalagi yang lagi hangat-hangatnya pemerintah ini lagi concern banget sama TikTok. Cuman satu-satunya the one and only yang punya dua platform dalam sana, social commerce. Ketika kita main Instagram ya kita nikmatin sosial medianya. Ketika kita buka Tokped ya kita pengen belanja sesuatu, e-commerce. Dan ini dia menggabungkan dua-duanya. Dan gue nggak tahu ya sejauh ini kayak gimana pemerintah memberi batasan. Iya, boundariesnya sejauh mana nih? Karena nggak tahu sih TikTok itu emang seberpengaruh itu ternyata. Emang lo nggak bisa jualan di TikTok juga? Bisa dong? Bisa. Tapi gue nggak bilang nggak bisa. Nggak tahu sih. Pokoknya TikTok nggak ada di HP gue gitu. Benar. Kayak omongan Hensa tadi ya. Oh, ada Bang Hensa ya? Ada di luar Pak. Tadi kita sudah ngobrol. Oh iya, maaf. Kalau kita bukan podcast gimmick, podcast gimmick. Iya. Oke. Gar, sebelum kita masuk ke fashion muslim ya. Ini kan podcast pendidikan dong. Oh iya. Bukan podcast bisnis ya, bukan podcast. Lanjut Bang. Oke. Gar, lu tadi cerita lu SD, SMP, SMA full sekolah negeri. Sekolah negeri. Lu tahu nggak sekarang ada kepala sekolah di sebuah sekolah negeri yang nangis karena nggak ada yang daftar di sekolahnya. Wah, seriusan lo? Yoi. Menurut lo ada fenomena apa yang terjadi di sini? Apakah pergeseran orang-orang sekarang sudah sadar tentang sekolah Islam aja deh, sekolah berbasis agama aja deh, SDIT, SMPIT, sampai dulu SMP negeri sama negeri itu primadona bro. Ya, kayak lo harus masuk SMA 68, harus masuk SMA 28. Iya, harus masuk SMA segini. Kalau mau eksis di 3. Iya, SMA 3 dengan basketnya itu luar biasa. Sekarang udah nih orang tua milenial bergeser. Yap. Padahal dulu para milenial ngincarnya negeri. Kira-kira kenapa? Lo kalau punya anak lo itu, gue akan membawa kasus ini ke personal gue. Oke, gimana? Silakan bro. Kalau nanya ke gue, dan gue kan agak minim nih research seputar pendidikan gitu. Tapi ini in my case gitu, kayak ya karena itu tadi, justru karena yang udah kita rasain di pengalaman waktu kita zaman negeri gitu. Gue nggak bilang baik atau buruknya, yang jelas pengalaman kita di sana itu cukup untuk ngambil keputusan kalau nanti anak gue harus sekolah Islam, insya Allah gitu. Gue mungkin kayak gitu kali ya, sebagai orang tua gitu. Iya. Karena anak gue dua-duanya perempuan gitu ya. Iya, sama lagi Pak. Itu kita deg-degannya lain ya. Iya Pak. Deg-degannya lain lah. Sebenarnya ya punya anak perempuan tuh mau dikirim jauh kita khawatir, di Jakarta lebih deg-degan lagi. Iya. Ngeri juga sih. Iya, tapi gini, ketika lo karena gue SD negeri tuh negeri cuma SD doang. Oh gitu. SD doang. Di SD negeri itu kan pelajaran agama cuma seminggu sekali.
Hari Senin tuh. Hari Senin jam 8 pagi habis upacara, itu doang tuh pelajaran agama gitu maksud gua. Nah, kalau di SMP dan SMA negeri, soalnya SMA gua SMA Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Di mana tuh? Romangun. Muhammadiyah Romangun tuh udah Tebet juga ada ya Muhammadiyah. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Iya, jadi soalnya ibu saya di sana. Bagus. Lanjut. Di Muhammadiyah itu udah ada gerakan anti TBC. TBC ini singkatan apa? Lo tau TBC nggak? Nah, makanya nih. Tahayul, bid'ah, khurafat. Serius? Yoi, itu Muhammadiyah, Pak. Jadi ada pelajaran ke Muhammadiyahan. Waktu di zaman lu ini? Iya, zaman gua kuliah ada tahayul, bid'ah, khurafat. Muhammadiyah tuh nggak boleh ada tahayul, percaya klinik-klinik gitu, bid'ah, segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan khurafat, kisah-kisah aneh yang nggak ada kejelasan gitu, itu udah ada. Maka kami warga Muhammadiyah sudah terbiasa dengan pola kalau nggak ada dalil ya nggak mau ibadah. Gitu, ibadah tuh nunggu dalil gitu. Makanya lebih dekat kepada dakwah salah seperti itu. Gitu. Nah, kalau di SMP SMA negeri yang lo udah rasain, tumbuh kembang pendidikan agamanya tuh gimana? Panas, Bang. Benar, buka dong. Yang panas tuh kayak perjalanan gue dari Depok ke sini kan Bekasi, Bang. Iya. Afan. Iya. Hisham soalnya tuh. Oh, gitu. Masuk tuh. Oh iya, Masya Allah, Hisham. Masuk. Tapi ini juga bagus tuh, Muslim Madani. Itu bagus Muslim Madani. Kita ngomongin fashion muslim ya? Iya, enggak. Oh, enggak, balik lagi. SMP negeri dulu. Oh, oke. SMP negeri, SMA negeri dalam tumbuh kembang pendidikan agama seorang anak gimana? SD gue ngerasain agak flashback berarti ya. Yoi. SD gue ngerasain pelajaran agama itu ya. Sebelum gue masuk SD sebenarnya gue TPA dulu tuh. TPA, gue nggak TK, Bang, gue TPA. Wih, gokil. Gue tuh kayak ada salah satu masjid dekat rumah, kayak gue di umur segitu, gue lupa umur berapa ya, 4 tahun apa, udah bisa ayat kursi. Wih. Soalnya bokap gue. Itu sebelum syuting tuh. Sorry. Itu kelas 1 kan. Iya. Jadi bahas syuting aja dah. Jangan. Okay. Itu aja. Syuting kan udah di kayak solusi udah waktu itu. Waduh, disebut gak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Nggak disensor ya? Nggak apa-apa, nggak bisa disensor. Lanjut. Nah, itu tuh kayak semangat gitu ya kan, bawa apa ikro terus masih ada kolamnya tuh. Yoi, seru banget tuh. Sampai sekarang masih ada nggak sih kolam gitu tuh? Kolam buat nunjuk-nunjukin gitu apa? Iya, tunjukannya itu. Ada lah, masih ada. Di abang-abang masih ada. Di TikTok Live. Lanjut. Oke, itu masuk ke kesehariannya begitu tuh TPA berarti. Masuk ke SD. SD itu ada yang namanya tiap Jumat yasinan. Sampai gua hafal banget tuh yang ayat-ayat terakhirnya pada saat itu SD ya kan, karena sering diulang. Ya, ada akhirnya. Dan itu kan pasti pakai teriak. Gitu. Teriak SD Bang, SD. Iya. Teriak. Terus karena ini kan lu nanya ke agama yang gue inget waktu zaman dulu kan. Gak masalah, Bro. SD, SMP itu udah mulai diinget-ingetin masalah salat ya kan. Salat udah mulai diintensin banget tuh. Dari SD belum diingetin salat? Ingetin, Bang. Ingetin. Oke. Cuma kan banyak bercandanya tadi gue kan contohinnya kayak teriak-teriak. Betul. SMP udah mulai lebih serius. Enggak. SMP tuh yang gue tahu gue pengen sholat gitu, tapi gue karena gurunya lucu gitu, kalau ngegiring anak-anak sholat tuh dia pak ambil gayung dulu, isiin air di. Ya ampun. Guru PA itu? Iya, guru agama. Iya, PA itu. PA itu apa? Pendidikan agama Islam ya? Oh sorry. Wawasan kurang luas. Gue nggak bisa disingkat-singkat sih. Ya, anak Depok tuh serba singkatan, Bro. Kan gue newbie di Depok, Pak. Baru 3 bulan. Okay. Biasa di Jaksel. Salam Depok. Oke. Lanjut. Itu di SMP tuh. SMP. Gue pengen sholat, Bang, tapi karena gurunya lucu gitu, jadi gue ngumpet-ngumpet. Lari-larian. Iya. SMA. Kalau SMA karena SMA gue itu pas, jujur ya kalau ditanya masa SMA gue agak lupa gitu akademiknya, karena momen-momen itu tuh kayak lagi kayak banyak masalah aja udah gitu. Sama sekolah gue pun pindah-pindah karena renovasi. Renovasi gue cuman ngerasain gedung gue itu cuman 1 semester apa nggak salah. Oke, terus renovasi terus gedung. Udah pindah ke SD mana, abis itu kemana gitu. Oke. Agak nggak enak ya? Nggak enak.
Belajar juga jadi nggak fokus ya? Nggak fokus. Berpengaruh ya? Iya. Berarti singkatnya dari SD, SMP, SMA lo ngerasa Pendidikan pelajaran agama Yes. di sekolah tuh kurang ya? Sekolah negeri kurang ya? Yes. Kira-kira kurangnya itu apa karena kurang waktu, apa kurang materinya, atau kurang gurunya? Menurut lo aja. Gini loh, pasti kan itu semua ada buat kita ambil ya pengalamannya di situ kan. Yoi. Kita nggak bisa nyalain juga ya. Enggak, kita nggak kita juga nggak sebut sekolah Gua mana kan? ngeri, Bang. Enggak, kita nggak nyebut lo Bener, sekolah ya di mana Allah. dong. Enggak, ini tuh sampel aja, Oke. salah satu contoh bahwa seperti itu gitu. Ya jadi gue mungkin jawaban gue gini aja kali ya. Itu didapetin justru bukan apa ya, pendidikan agama yang konsisten, yang nggak baca buku, Ya. bukunya para ulama gitu. Yoi. Didapetin nggak dari pendidikan sekolah waktu zaman negeri. Gitu aja sih. Oh, lo dapetin setelah? Setelah udah mulai kenal. Oh gitu. Setelah lulus maksudnya? Iya, Setelah lulus. setelah lulus. Lo kuliah gak sih kan? Enggak, Bang. Oh lo gak Nggak kuliah. kuliah, Bang. Abis SMA lo ngapain? Abis SMA gue ditanya sama bokap sebenarnya. Mau kuliah nggak? Kuliah dibiayain. Oh, Gitu enggak. kan. Jadi serigala aja. Enggak gitu. Enggak, oh lo gak, bukan Gue ganteng lebih serigala pengen, gue pengen. Lo bukan ganteng serigala ya? Enggak, Bang. Oh bukan. Iya, itu kan beda PH. Oh, Nah kita bahas sinetron dulu yuk. Enggak. Oh, enggak. Soalnya muka lo sama semua kayak anak-anak artis. Oke lah. Oke, terus berarti abis SMA bokap nanyain lo mau kuliah atau? Mau kuliah nggak? Dibayarin? Maksudnya dibayar. Ya, emang begitu ya. Dibiayain. Dibiayain gitu. Iya. Di mana gitu? Gue sebenarnya pengen banget masuk IKJ, Bang. Pengen Oke. banget gue. Abang gue di IKJ kan. Oke, abang lo di KJ? Abang gue di Angkatan IKJ. berapa? Berapa ya? Gue telepon abang gue dulu. Jangan, Oh, nggak jangan. usah kelamaan. 2007. Yang lagi tuh datang ya basketan? Iya, 2007. Jurusan? Nah, di situ guys, gue baru tahu kalau ternyata Bang Kevin adalah anak teater IKJ. Jurusan Nah, apa? Gimana caranya Bang Kevin dari teater ke yang kita tahu sekarang? Penasaran gak sih lu? Gue penasaran banget. Coba. Iya. Enggak penting gitu kalau. Oh, nggak penting ya? 2007 itu jurusan apa? Film. TV ya? Ada TV ya? FFTV, FFTV, film iya, dan Fakultas Televisi. Film dan Televisi. Itu si Vicky dong di 2007. situ. 2000, Bang Vicky Vicky situ ya? 2008 IB ya kalau nggak salah. Hmm. Gitu. Kalau IKJ gue sebentar doang, setahun gua kalau nggak salah. Setahun 1 semester gitu. Tapi gue Tapi kok teater sih Bang? Teater kan yang paling susah lulus ya? Enggak ya? Ada lagi ya? Seni lulus rupa masuk ke sana gitu maksudnya. ya? Apa lulus dari situ. ini ya? Lulus Oh dari- nggak tahu sih gua kalau paling susah yang mana. Kalau gue pribadi memang gue menyadari bahwa si Kevin ini memang suka tampil di depan. Karena dulu waktu SMA tuh suka presentasi gitu-gitu bro. Wis. Waktu SMP suka bikin drama-drama teater gitu. Ngeri Gue yang banget. bikin. Iya. Gue Baca naskahnya segala macam. puisi. Iya baca puisi juga gitu. Gue pernah baca puisi semi-semi monolog sih itu Ih, ngeri. di lapas. Iya lapas penjara. Iya. Diundang sama Ibu Neno Warisman. Tahu Neno Warisman? Enggak. Aduh, wawasan kurang luas. Diajak ke sana. Itu penjara pondok bambu, penjara perempuan. Oh gitu. Yoi. Berarti puisi lu tentang perempuan-perempuan. Tapi sih kayaknya valid ya. Emansipasi. Maksudnya gue kayak agak aneh sih waktu itu. Oh, gitu. Kayak, yang dibawa dari situ adalah self confidence, rasa percaya diri dan kontrol diri ketika di depan panggung, itu aja sih paling. Makanya dari situ lu memutuskan kayak wah teater nih gue banget bro. Iya gitu. itu dia. Jadi masuk teater nggak lama di situ, terus banyak job-joban tuh, entah gue direct teater, entah gue jadi aktor teater atau aktor film pendek, gitu-gitu. Tapi sambil juga ngebantuin bokap kerja di travel haji umroh, gitu. Nah, sampai akhirnya kayak sekarang gini shiftingnya tuh gimana sih? Pandemi pak, Seriusan lu? Serius, pandemi. Sebelum Jadi pandemi, sebelum pandemi lu masih di IKJ? enggak gitu. Gimana dong? Gue Kan IKJ mewakili para Keviners yang belum tahu ya nggak sih guys? Lo tau nggak Tegar punya ini fanbase? Ntar aja kita ngobrol ya. Saya minum dulu. Jangan kosong. Muslim ada nih. Itu dia. Jadi Masih aman gitu. gue cuma 2011 di sana. Terus main teater tuh sampai 2015. Gue terakhir ngedirect tuh 2015. Direct teater ya, Direct teater. bukan direct film, direct teater. Jadi gue posisi blocking segala macam, lampu, karakter. Vokal. Iya, cara ngomong yang ujung sampai ke dengeran tuh. Sampai ke belakang. Kayak gitu-gitu. Itu. Nah, kalau dia kali kadang-kadang kalau misalnya nggak kedengeran sampai ke belakang tuh pakai taping. Jadi rekaman dulu. Wah, itu lip sync ya?
Jadi kayak itu kalau disebut dalam itu operate lah kayak gitu. Operate. Jadi operate tuh yang drama musikal gitu. Tapi dialognya pakai record dulu. Jadi setelah ini Bang Kevin setelah belajar ngomong ada itu tadi kelas teater. Nggak usah. Oh enggak ya? Nggak usah. Enggak. Pengen sih kadang pengen banget bikin pertunjukan yang nggak melanggar syarat, pengen banget cuman ntar deh kapan-kapan. Gitu lah. Itulah gua. Berarti lu nggak sampai ke talent aktor di ya kalau TV disebut belum aktor sampai. aktor tapi gue nggak di Iya, TV nggak iya, di di TV TV. gitu karena bagi aktor Karena teater kan tuh lu- aktor TV itu gitu nggak itu mah fame tuh apa gitu nggak ya? bukan fame jadi Karena lu nggak mau fame kan, Bang, sebenarnya lu bukan. tawadu banget. Saya nggak mau sih? banget itu mau banget saya tuh sangat mengidolakan dulu Pak Deddy Mizwar Iya. Om Deddy Mizwar dulu. PPT. Gue ketemu di kampus itu starstruck Pak kayak Iya. tapi di senior tapi Iya. gue minta foto tapi malu Iya, gitu iya, lah. Jadi kalau menurut sebagian orang acting yang paling rendah tuh acting di sinetron Yes. kayak gitu. Gue setuju sih. Tapi harusnya kan nggak bisa gitu juga Pak. Gini, kalau di Iya. teater itu kan ngalir. Yap. Lo ngalir. Lo udah kapan lo start, udah lo ngalir perusahaan Iya. tak sampai selesai. Walaupun itu ada salah-salahnya. Iya, lo harus improvisasi kan. Improv. Terus udah kayak gitu. Kalau di sinetron atau film kan ada cutnya, Yes. lo break dulu, lo Ya. makan dulu, lo ngobrol dulu, lo tawa-tawa. Oke, kita adegan ini ya. Patahnya tuh gak segampang yang dibayangin ternyata, bro. Iya. Kayak lo harus apa nih sekarang adegan mana? Yang gue nangis. Iya. Gue nangis karena apa ya? Iya. Ah itunya loh maksud gue. Jadi setelah gue coba-coba main film pendek, ternyata nggak segampang itu. Justru lebih pas jadi sempat dipatahin. film pendek ya? Iya. Boleh spill nih Nggak judulnya usah. di sini ya, guys. Ada nggak usah Di- tamasya di- keluarga ya. Jadi artinya ketika itu gue coba ternyata nggak segampang yang Iya. dibayangin justru. Malah lebih gampang ketika ngalir. Gitu ketika ngalir kan udah jalan aja gitu. Tapi gue mes sama lu nya tuh kayak gue menempatkan diri gue as an actor Hmm. dan lu udah shifting ke host atau apa sih dibilangnya? Host lu sekarang mau posisikan diri lu apa nih? Storyteller. Storyteller. Bang, itu kan sesuatu yang sama-sama entertainer tapi ilmunya beda nih. Iya. Nah, lu bisa mungkin aktor gue turunin nih egonya nih. Sekarang gue ke storyteller nih. Iya. Itu gue menarik banget sih kayak orang lu. Enggak, kalau lu Bang storyteller Rahmat. tuh sebenarnya gabungan dari semua yang gue kerjain pada hari ini. Ini jadi bahas gue ya, Kur. Kur, ini hostnya siapa nih, Kur? Pancing. Hostnya siapa? Enggak. Oke, nih habis ini udah ya, guys. Oke. Tolong bantu saya. Oke, siap. Tapi kan Bang Kevin review sekolah, Bang Kevin Iya. bikin konten sendiri ngomong depan kamera, Iya. Bang Kevin jadi host podcast juga. Bang Kevin sebenarnya mau ngapain? Iya, Saya storyteller, saya seorang pencerita cerita. Oke. Jadi seorang yang menceritakan sebuah story gitu. Termasuk kayak ini sekolahnya, ini itu kan juga sebuah cerita dalam format yang lain. Gitu. Jadi gue sebagai storyteller gitu. Nah, kalau tadi bilang turun ego, sebenarnya nggak turun ego, Pak. Emang udah ke situ aja jalannya gitu. Ujung-ujungnya depan kamera lagi. Padahal sempat dari 2015 sampai 2020 tuh gue nggak depan kamera gitu. Gue kerja aja biasa pada umumnya gitu. Karena gue juga pernah dengar tuh kayak kalau misalkan kita nggak sebisa mungkin kita nggak tampil. Tapi kalau misalkan emang itu mengharuskan kita tampil ya kita Iya. tampil. Kalau ada cara lain yang gue Tidak. bisa lakuin, nah, kalau gue jago dagang, gue dagang aja Berarti mungkin. lu nyesel kan? Apa? Lu nyesel berarti. Nggak nyesal, ada yang dikorbankan. Bisnis ini kayak misalnya lo jadi influencer, lo jadi mungkin orang bilang enaknya dapat fame, dapat Yap, apa ya, segala ya, macam, ya. lo kemana-mana bisa Gimana bayar tuh? pakai follower segala macam. Tapi yang lo jadikan alat bayar adalah nama baik. True. Nama baik itu cepat naiknya, cepat dapat tuai pujian netizen. Tapi kalau udah salah sedikit, lo minum berdiri aja depan netizen. Itu jadi segala sesuatu pasti ada cost-nya gitu. Yes. Oke, kita balik ke posisi Tegar lagi. Mohon maaf saya terpancing saudara-saudara. Ini berarti Tegar ada bakat juga jadi host podcast ya kayaknya ya. Boleh. Ayo, let's go. Kalau Apa nih? Apa nih? boleh. Kayaknya kalau mau jadi apa lagi nggak ada hostnya, gue bisa Tegar, bro. Depok sini Gue deket cuma lah. penasaran aja sebenarnya, Bang. Penasaran aja. Kita kan belum ngobrol. Enggak, kalau shiftingnya itu sebenarnya mentor sih lagi-lagi diajarin, Pak. Yap. Kayak misalnya orang ngira MC sama host tuh bisa sama itu. Enggak, beda. MC ya lu Ya, bawain acara. betul. Host podcast ini lo harus mancing rasa penasaran orang yang nonton, Ya, nonton. dan mancing Nah. semangatnya narsum untuk
menurut gua Ngomong. orang yang nonton sekarang itu lebih penasaran sama Bang Kevin. Enggak Jadi ada, makanya enggak gua salah lu. gua kan cuma lulus sampai SMA doang. Nggak ada. Bang. Oke, Oke. SMA bokap nawarin lo mau Oh kuliah atau iya, enggak? mau kuliah atau enggak? Terus gue kayak men cukup lah nyusahin orang tua gitu, kayak gantian dong gue yang nyari duit kayak gitu. Terus Sesoto lo nikah abis itu. itu? Belum, Pak. Belum. Pengen sih. Emang gue kan nikah muda juga kan. Oke. Itu langsung kayak nggak habis pikir gue bisa apa ya? Gokar lah itu larinya. Serius? Iya. Lo belum masuk ke PH-PH itu? Casting. Udah kan saya dari kelas 1, Pak. Satu apa? Ya, kelas 1 SD kan itu entertain dari kelas 1 SD. Serius? Iya. Lo artis cilik berarti dulu? Sama Joshua? Enggak lah, justru lebih Lebih legend. Duluan. Lebih duluan. Bareng Sherina? Sama Bang, ya Allah. Dia pikir dia paling hebat. Iya, dari 1 udah berarti. Lo Iya, nggak lanjut lulus SD. syuting? SMA apa? Kelar SMA? Lanjut Bang. Lanjut terus. SD, SMP, SMA. Makanya privilege itu udah lumayan dilewati. Oke. Gitu. Fame itu udah lo rasakan ya kemana-mana. Enggak. Iya, gitu kan? Iya sih. Lo pernah dikira salah orang nggak atau dimiripin siapa gitu? Lo dimiripin siapa? Enggak. Kalau dimiripin enggak. Bang ini ya Jeffrey Nicole gitu enggak? Enggak. Wah, gue pernah ada kejadian lucu tuh. Apa tuh? Gak usah deh. Apa sih? Ya, tuh dia sih. Soalnya beda Bang, takutnya pada nggak kenal jadinya nggak Siapa? nyampe. Iya, Enggak. iya. Jadi nggak. Lanjut. Kalau gue sering gitu juga kan. Bang Kevin, foto Bang, siap, foto segala macam foto. Makasih Setiap hari ya. saya nonton Kasih Solusi Bang. Ya, sana. Tapi kan Anta memang ada dikasih solusi Bang. Anda kan ada. Ya, itu kan cuman ada kan project tapi kan. Musafir doang waktu itu. Iya. Satu Masih aja. ada kan. Musafir Dia masih bilang, ada kan tapi. ya lanjut. Oke. Jadi lo abis SMA malah nge-grab. Iya, gokar doang. Oh, gokar. Yes, Iya, gokar kayak gitu. Berapa lama? Nggak nyampe 6 bulan sih kayaknya. Ini udah ngaji nih ceritanya belum? Belum, Pak. Oh, jadi lo gokar aja tuh. Iya. Lumayan Bokap penghasilan waktu itu. udah duluan kan. Maksudnya udah paham duluan tapi Paham ngaji? Udah. Oh, Itu serius? yang bokap kan salah satu founder yang Wesal TV itu. Oh, Masya Allah. Oh, Wesal TV ya? Iya. Cuman bokap tuh kayak bukan kayak nih loh agama yang ini seperti Iya, ini. tapi bokap nyontohin. Nyontohin aja, Masya Luar Allah biasa, tuh. luar Pola biasa. didik beliau tuh. Enak juga tuh kayak gitu. Rahimahullah ya. Oh, udah meninggal. Meninggal. Oh, ya waktu itu ya sempat update ya. Iya. Maret ini. Sakit ya beliau ya? Sakit. Di daerah mana beliau? Mana sakitnya? Sukabumi terakhir. Sukabumi. Yes. Allah rahimahullah. Ya, terus kemudian akhirnya lo ngegokar sampai Iya, 6 sotoy bulan. banget ya. Dapat 6 bulan. berapa per bulan? Oh, lo gak usah dibahas lah itu. Enggak berapa serius gue nanya. Kayak soalnya emang gue secupu itu gitu. Iya. Kayak males-malesan. Oke. At the end of the day gue kayak cuman pengen nyari duit instan yang ada di benak gue kan saat itu lagi rame-ramenya gitu. Iya. Udah deh, modalin gue mobil aja deh. Ayo udah. Ternyata gue nggak bisa gitu. Nggak bisanya Ujung-ujungnya, kenapa? ya itu males. Terus gue so-soan bawanya manual, kayak gue juga belum tahu jalan. Baru bisa bawa mobil, tapi udah ada SIM kok, tenang aja. Oke. Baru bisa bawa mobil gitu kayak Ya berapa per bulan? nggak tahu lah. 100.000. Enggak. Lebih lah kalau 2 itu. juta. Enggak 2 juta juga nggak nyampe. Oh. Gitu. Ini per bulan ya nanyanya? Iya, per bulan. Per bulannya nyampe lebih 2 juta mah. Lebih 2 juta. Gokar sih ya. Oke, terus kemudian dari situ kemana lagi? Nah itu sinetron. Itu. Jadi dari kecil lo belum main sinetron berarti? Udah. Lah, kenapa pas abis SMA, Pak, Sih. I just want back to my drama soap. Iya, sebenarnya gue nggak bisa. Jadi gitu loh, kayak gue sesuatu itu, gue kemanapun akan gue pergi, kemanapun gue akan melangkah, ujungnya gue bakal aktor juga. Iya. Dan itu kebukti kayak gitu. Gue ngerasa itu juga loh, beneran. Iya Pak. Gue juga ngerasa sama. Gue udah kemanapun, gue coba ketika momen COVID. Yes. Dan itu kan survive mode kita kan keluar semua ya, kayak gimana cara gue bertahan. Begini lagi ujung-ujungnya. Jadi tampil lagi, jadi ya emang beginilah jalan Allah ya. Iya. Ya udah, Tinggal tapi kemananya aja kan paling. tinggal kita batasin diri aja. Batasan-batasannya. Iya. Terus kalau kita ini kan pendidikan ya, Ya. pembelajaran juga lah bisa dibilang kayak gitu. Hal-hal apa yang lo bisa ambil sebagai pelajaran dari dunia entertainment? Yang lo gila sih,
gitu Oke, loh. oke. Bisa banget nih gua Oke. ambil. Maksudnya kan ya benar. Ada 15 ya kalau nggak salah. Enggak. Dari 15 itu saya pilih 1. Aduh. Minimal 3 lah, minimal 3. Jadi entertain ini ya sombong banget kali ya. Kita orang lama kali ya. Orang lama, Bro. Duluan aja karena duluan aja Bang. Iya. Itu lebih mengedepankan di sana tuh udah ada yang namanya manajemen waktu. Hah? Yang lu kalau callingan jam 6 atau jam 5 pagi ya lu datangnya at least setengah jam sebelum. Oke. Nah, itu kan yang bisa diambil dah sampai sekarang. Iya. Itu satu, kedua attitude. Yang mana kita tahu sekarang mungkin ada gitu kali ya. Iya. Nah, ketika karena dunia entertain ini sempit, Hah? sekali once lu ngelakuin attitude yang mana itu jelek, Iya. itu lu akan diomongin satu circle dan lu nggak akan kepake ke depannya. Lu nggak akan sustain gitu. Oke. Nah, itu. Kalau yang buruk-buruknya, maksud saya itu, Pak, yang buruk-buruknya aja. Contoh misalnya di dunia panggung pertunjukan itu tuh kayak udah biasa banget cowok cewek nih. Ini nggak ada hubungan apa-apa nih, bukan suami istri, tapi karena Iya. diperankan sebagai suami istri. Iya, Bang. Itu tuh kayak Harus dibahas nih. harus ini loh, kayak harus kita pendalaman peran. Ini cuma Iya. acting kok, tapi kan Anda kenanya beneran nih. Iya. Nah, itu di dunia entertain apakah sama seperti itu? Lo Atau mungkin lebih parah? Angkat tangan deh. Iya nggak sih? Ya soalnya emang itu kan pasti alasan kita balik lagi kenapa kita meninggalkan entertain, salah satunya itu semua yang mungkin yang nonton ini juga udah pada paham kali ya gimana Yeah. kondisinya di sana Ya, gitu. dan enggak, no, I mean it's a real thing ketika It's a real thing. ketika di dunia entertain itu, di belakang kamera atau di belakang panggung, pelecehan seksual tuh nggak berasa. Ngerti nggak maksud gua? Banyak banget produser-produser, saudara-saudara yang saya nggak mungkin sebut namanya, ngerangkul pemainnya, megang bagian-bagian yang nggak Dan seharusnya. the worst case-nya adalah bahkan itu sesama jenis, men. I know, bener Ya. banget. Enggak, gua hampir. Lo hampir, Gua hampir Bang, gak usah jauh-jauh ya. Tadi tolong disensor biar gua aja. iya. Dan ini Nggak, lo hampir jadi mereka atau lo digoda? Gua nggak jadi mereka dong. Bro, gue punya anak 2 bro. Iya. Jadi cara pendekatan mereka itu, kalau misalkan mungkin ini pembelajaran biar kita aware gitu, self defense gitu. Gelagat mereka yang ingin mendekati kita dengan menyentuh emosional kita, itu lo mesti hati-hati gitu. Dan di lingkungan sekitar kita barangkali itu ada gitu. Iya. Ya. Dan kalau kita kayak nolak, ya elah biasa aja kalau di sini. Oh, kalau Ya, waktu di zaman entertain gitu iya, ya. akhirnya kan jadi lu attitude- kaku banget, men. Iya, akhirnya jadi attitude kita yang dicap jelek karena Iya, tapi Iya, kayak gua gitu kan. udah membatasi hal itu dari wah, men, no, gue straight. Itu ya lu udahlah, jangan. Iya. Tapi bebancian tuh banyak juga di situ ya. Wah, bro. Iya nggak sih? Yang kayak make up artisnya gitu, misalnya enggak, lo make up artis Ya. ya nggak harus jadi bebancian gitu Iya, kan. iya. Bebanci itu kata sifat ya guys, bukan orang yang banci, tapi gayanya gitu loh. Misalnya, Harus kita flamboyan. ada ini karena ini podcast pendidikan ya, diselurusin tadi ya, bebancian Iya. itu kata sifat. Benar, bebancian gitu itu ya. kata sifat gitu, bukan Masya Allah. bancinya mungkin udah jadi personalnya dia, tapi Oh gitu. bebancian Wah, tuh ini ya pendidikan sifat-sifat. banget guys. Enggak sih, Makanya gue suka baik. banget nonton konten-kontennya Bang Kevin tuh. Bye. Gitu. Oke. Ya. Ya. Gitu. Nah, ya. jadi balik lagi. Ya kita udah bisa ngambil dari seluruh lah, ya kan kalau Hmm. entertain itu seperti itu. Ya, jadi memang manfaatnya atau hal-hal baiknya diantaranya manajemen waktu. Ya. Lo datang setengah jam sebelum, yang mana lo akan take 6 jam berikutnya. Wah, itu dia. Oh, ngomongin soal entertain dan TV ya, gue pernah nemu lagi di Instagram ada salah satu ustadz yang sempet diajakin untuk ke TV. Oke. Gue nggak tahu nih, kayaknya lu udah tahu juga. Enggak nih. tahu. Ada salah satu ustadz, masya Allah. Ustaz kita juga. Iya. Oke, terus? Jadi beliau itu langsung dikasih kriterianya tuh, lu Anda bisa Lucu ya? ngelucu apa enggak? Oh, I know. Gue lupa lagi. Iya, tapi gue ingat tuh. Lah, itu Buat jadi acara tolak- Ramadan kan? Ya apapun itu di TV lah. Iya, Gua nggak tahu iya. itu segmen apa, acara apa, TV Iya, apa, gue iya, nggak iya. tahu. Di luar dari situ, mereka mengedepankan
hal lucu atau Ya. menghiburnya itu Hmm. dibanding dengan ilmunya Ilmunya. yang harusnya lebih di atas Iya, itu gitu. karena TV kan Iya, medianya yes. gitu. Di situ gue cuma bisa komen at the end of the day ya TV itu buat entertain. Gar, Lanjut. terus anak-anak lo Terus, sekarang terus. udah usia berapa nih? Yang pertama. Usia 4 yang pertama, yang kedua mau 2. Yang pertama pun udah mau 5 nih bulan depan. Oke. 5 bulan. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Yang pertama dan 2 tahun. 5 tahun dan 2 tahun. Yes. Tentu sebagai orang yang sudah sadar batasan-batasan syariat, Yep. ketika lu dikasih anak perempuan, Ya. lu nih kira-kira anak gue sesuai podcast ini mau jadi Nah, apa? ini sebenarnya. Mau Sebenarnya jadi yang apa? inti podcast ini di sini sebenarnya. Mau jadi apa? Oke. Kalau lu merencanakan anak-anak lu mau jadi apa kira-kira, Bro? Jujur gue bukan tipikal orang tua yang masih belum belum memperluas research gue mengenai dengan pendidikan. Makanya Ya. salah satu tujuan podcast ini kan masya Allah tuh mulia banget tuh, Enggak concern dengan pendidikan Enggak muslim. Jadi gue bisa nonton dulu cara Mau referensi ngalahin dari kayak mana. solusi aja emang. Aduh, gue udah lurusin ya. Oke, nah itu gue udah mulai concern nih baru-baru ini justru ketika kayak udah mulai komunikasinya udah mulai nyambung nih. Iya, Ya kan, anak lo 5 ya? tahun nih Iya, kan. benar. Udah dua arah banget gitu. Ketika dia lu tanya gue pengen anak gue jadi apa, yang pasti pendidikan dasar soal adab anak-anak gue ini, tauhid, itu dulu sih yang jadi balik lagi ke pasti insya Allah akan sekolah agama gitu. Oke. Sekolah Islam. Tentu kalau untuk referensi sekolah bisa lihat di Instagram mau jadi apa kan? Benar banget. Di Depok ada tuh, kemarin udah gua temuin beberapa. Yes. Ntar Ini banyak ya. nih orang-orang Depok nonton pasti. Benar, warga Depok. Enggak, tapi kalau pakai bahasa Karena lo, gini Bang. at the end of the day-nya gitu loh, cita-cita akhirnya tuh mau jadi apa? Yang lo harapkan dari anak Anak-anak perempuan? gue cewek, oke. Profesinya. Profesinya adalah menjadi pendidik yang baik buat anak-anaknya sih. Luar biasa. Itu aja. Kalau Gua- gitu gue ada tempat kampus yang cocok buat anak-anak lo sih. Oke, masya Allah. Mahat Aisyah. Mahat binti Aisyah. Abu Bakar Li Ad-Da'wah Oke. di Bogor. Masya Allah. Bogor Catat deket tuh. dulu. Iya, Iya. bener bro. Dan itu bagus. Mhm. Harganya masuk lah buat lo. Oke. Masuk lah. Bisa lah kalau ada mungkin ada usaha baju apa, tukar exposure aja bisa. Ya. Mahat Aisyah binti Abu Bakar binti Abu Bakar Li Dakwah di Kota Bogor, Bogor. tuh. Iya, Bogor. Oke. benar. Bogor sebelah mana tuh? Nanti mungkin dicek aja di Instagramnya kali ya. ya. Ntar tampil di sini nih. Oke. Nah, sini lagi. Skor banget tuh. Iya. Lempar sini. Bro, Capek banget. Kalau ngeditnya tuh. kalau gue pribadi udah bilang ke anak-anak gue. Kalau lu Karena tuh ketika punya dua anak Cewek, perempuan, dua-duanya kan? cewek, Sofia sama Rumaiso. kita sama Sofia, kita Abu Sofia, Bro. Kita Bu Sofia. Bang Enzo juga Abu Sofia, men. Sofia emang gak jauh-jauh pak. Kalau anak-anak Islam tuh pasti namanya Sofia gitu-gitu. Khadijah gitu-gitu. Sumaya gue yang kedua, gue Sumaya. Gue pernah ngajar di high school untuk guru-guru public speaking. High scope. Oke. High school. Ketika itu gue ngasih contoh nih, misalnya ada anak murid yang kurang dengerin, misalnya Aisyah, bang di sini nggak ada namanya Aisyah. Khadijah, nggak ada Khadijah. Fatimah, nggak ada. Di sini siapa? Michelle, Mabel dong. Alexander, aduh. Beatles mania. Mantap. Alexandria beda pak. Jadi beda circle Iya, kita iya, sama iya, high school. iya. Makanya emang mau jadi apa itu udah circle-nya udah ini banget. Iya. Sofia sama Romaisa tuh kalau udah gede gue sering bilang Sofia jadi chef. Sama lagi gua. Tuh, lo tadi nggak bilang, sekarang udah gue bilang Loh, sama. jadi iya sih. Sama. Emang gua chef sih. Chef, Chef bro. itu kan buat keluarganya dia nyenengin Bener. suami, Bang. Nyenengin suami, Anak-anak nyenengin bermakanan orang tua. bernutrisi. Kalau mau Iya. bisnis juga tinggal buka catering. Iya. Ya enggak? Chef tuh Chef, bro. untuk Perempuan. perempuan Itu dunia akhirat, bro. yoi. Tapi benar-benar punya ilmunya gitu loh. Yes, betul. Gue tinggal cari sekolah chef yang halal food. Itu ada gak sih? Nah, tunggu di channel mau jadi apa ya? Kita akan cari itu. Kayaknya itu episode yang paling gue tunggu-tungguin. Iya, Dari karena sekian sekarang ratus kan episode yang udah ada ini. chef school itu Masya Allah. pasti pakai Homer, pasti pakai. Lu bisa bilang pasti ini valid ke, Bang? Oh iya dong, kan saya dulu pernah di salah Perhotelan? satu enggak ya perhotelan lah. Oke. Nggak sih, gua Yang di ngomong wilayah
Gitu. Pernah juga daftar punya juga ya teman-teman yang di NHI Bandung. Ya itu karena mereka merujuknya kan ke Eropa. Iya, Gitu iya, bikin iya. kuehnya Iya, iya. atau misalnya masak ada babinya Iya. kayak gitu-gitu mah. Udah hal yang kayak Tapi seriusan ini gua tertarik banget itu ada Iya. ya. Ada. so far sih gue tanya sama Chef Akbar yang dari Fruta Gelato, belum ada sejauh ini chef school yang halal ya, halal chef school. Itu bisa jadi peluang bisnis Iya, buat kita. peluang bisnis banget sih. Halal chef school. Jadi Bener. buat anak-anak perempuan, apalagi akhwat only ya. Wih, Benar, Bro. Benar, Bro. ini ide banget sih. Ini ide banget. ide Jadi buat investor, Hah? idenya ide saya ya. Jangan Anda ambil, tapi nggak sih kalau Anda mau bikin, saya tinggal masukin aja anak sekolah. Jadi ilmunya ilmu masak beneran gitu, ilmu masak internasional, ilmu Profesional masak loh, profesional, loh. bener. Bahkan kita bisa ngambil pengajar dari luar pun bisa. Iya, sebenarnya, Bang, ya. tapi dengan batasan-batasan syariat Yes, itu betul. aja. Kayak contohnya Chef Rido. Chef Rido. Chef Rido Bukan Ajo dia Tresto. dangdutan. Rido Roma. Tadi pagi baru ketemu gua. Chef Rido. Chef Masya Rido. Allah. Masya Sehat Allah. beliau ya. Alhamdulillah. Gitu sih Gar. Gar, terakhir Gar, sebelum kita tutup podcast ini, selalu di tiap akhir podcast ya, Yes. ditanya. Tadi enggak lagi Mensa. Lupa aku Gar. Gue keluar dulu deh Bang. Nggak usah, nggak usah. Oke. Tegar Perkasa, Ya. Abu Sofia. Oke. Luar biasa. Mau jadi apa? Jadi apa? Yes. Wow. Oke. Karena ya bismillah Allah mudahin jalan gue ke fashion muslim ya. Yes. Mungkin gue akan berkontribusi di sana. Kita lihat aja nanti bakal jadi apanya. Oke, lumayan. Nggak, yang penting nggak jadi orang manfaat. Bermanfaat tapi Pasti lewat dong, jalur, harus dong. lewat Iya. jalur. Lu tadi udah ngerucutin. Benar. Iya. Bermanfaat tuh sebuah keniscayaan. Kita harus bermanfaat tapi lewat jalur mana itu yang jadi pilihan. Thank you teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you bro. Mau jadi apa?